Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiara Medina Putri dari jurusan Manajemen 2019. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang leader inspiratif, yaitu Bapak Eko Sutopo. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Bahtera Perdana Indomine. Tema yang saya angkat dalam coaching kali ini adalah leadership. A good leader is one who teaches, not just order. Dalam coaching yang telah saya lakukan, terdapat beberapa poin penting yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah how to be a good leader. Peran seorang pemimpin dalam organisasi sangatlah penting, namun tentu tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Menurut Bapak Eko, seorang pemimpin yang baik adalah yang pertama dan yang utama harus memiliki attitude yang baik, karena seorang pemimpin merupakan nahkoda dalam organisasi. Dengan attitude yang baik, pasti seorang pemimpin akan mendapatkan feedback yang baik pula dari rekan bisnisnya atau karyawannya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin sebisa mungkin menjadi role model bagi karyawannya agar mereka termotivasi dan melakukan yang terbaik untuk dapat menjadi seperti pemimpin mereka. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin yang baik adalah yang dapat mengajari, bukan memerintah. Di sini berarti pemimpin seharusnya memberikan contoh mengenai bagaimana sesuatu berlangsung dan diselesaikan, bukan justru memerintah yang akan membuat tim bekerja sendiri. Apabila begitu, pemimpin akan kehilangan wibawa dan dianggap remeh oleh timnya. Selain ketiga hal tersebut, pemimpin juga harus selalu bersikap profesional ketika berada di lingkungan kerja. Karena saat pemimpin bersikap profesional dan berperilaku positif, maka akan tercipta suasana kerja yang kondusif sehingga dapat memudahkan tercapainya tujuan. Sebaliknya, jika pemimpin tidak bersikap profesional dan berperilaku negatif, dalam pencapaian tujuan akan mengalami hambatan bahkan kegagalan. Poin yang kedua adalah why communication is so important to improve a leadership skill. Komunikasi merupakan salah satu soft skill penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Komunikasi dapat digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan orang lain, mulai dari bawahan hingga atasan atau juga stakeholder. Menurut Bapak Eko, komunikasi penting bagi seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk membimbing, mempengaruhi, mengarahkan, serta mendorong tim untuk melakukan tugas dan aktivitas mereka guna mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan jelas, profesional, dan sering. Semakin sering berkomunikasi dengan tim, pemimpin dapat menjalin hubungan baik dan juga bicara dari hati ke hati yang kemudian membuat tim merasa lebih nyaman dan leluasa untuk mengutarakan masalah yang terjadi di perusahaan. Poin yang ketiga adalah how to manage the team and conflict. Mengelola suatu tim dalam organisasi bukanlah perkara yang mudah bagi seorang pemimpin. Pemimpin hendaknya terlebih dahulu memahami karakteristik dan goals dari masing-masing anggota timnya. Untuk itu, Bapak Eko selalu menjaga komunikasi yang baik dengan mengadakan pertemuan rutin dengan para karyawannya untuk membahas perkembangan dan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Tidak hanya itu, beliau juga selalu menyatukan visi misi dengan para tim agar organisasi berjalan fokus pada satu tujuan utama. Kemudian beliau juga bersikap adil dengan menempatkan tim sesuai dengan job desk dan kemampuannya masing-masing. Tidak lupa, beliau juga selalu menekankan sikap saling menghargai terhadap sesama rekan bisnis, karena seorang pemimpin harus selalu memberikan contoh yang baik bagi sekitarnya. Kemudian untuk aktivitas rutin yang dijalankan oleh anggota, Bapak Eko memilih untuk menyerahkan kepada masing-masing leader divisi untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan membagi perintah kerja kepada anggotanya. Anggota di sini sebagai eksekutor dan segala aktivitas harus sesuai dengan SOP perusahaan. Lalu bagaimana jika terjadi konflik dalam tim? Konflik sendiri wajar terjadi dalam sebuah tim yang biasanya didasarkan oleh adanya kemauan yang berbeda antar anggota tim, ego yang tinggi, serta kurangnya keinginan untuk berkolaborasi. Namun perlu diingat bahwa semua permasalahan selalu ada solusi dan jalan keluarnya. Menurut Bapak Eko, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu hindari menyudutkan satu belah pihak, karena menjadi seorang pemimpin haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Yang kedua yaitu menjadi mediator yang bijaksana. Seorang pemimpin harus dapat menengahi konflik yang terjadi dengan cara mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak dan menyikapinya secara objektif, yaitu sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan satu belah pihak.
Yang ketiga yaitu mengambil keputusan bersama. Setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka pemimpin akan mengumpulkan semuanya dalam sebuah ruangan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dari beberapa informasi yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Eko adalah transformational leadership. Hal ini sesuai dengan karakteristik beliau sebagai pemimpin yang selalu berusaha untuk profesional dalam segala situasi pekerjaan, mengedepankan prinsip seorang leader yang baik, memotivasi dan mendukung perkembangan anggota timnya, membuat timnya bekerja dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, dan yang terakhir adalah rela berkorban demi kepentingan tim dan tercapainya tujuan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membantu memperkaya wawasan mengenai kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.